Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas blok mata kuliah irigasi bangunan dari kelompok kami. Perkenalkan dulu ya. Yang pertama Muhammad Septian Budi Utomo. Yang kedua Wisnu Syahrul Gunawan. Yang ketiga Ahmad Hanafi. Yang keempat Bagus Bayu Aji. Di sini menjelaskan kebutuhan air untuk tanaman padi sawah dengan tanaman ladang seperti jagung dan kacang-kacangan. Di sini saya akan menjelaskan padi terlebih dahulu. Kebutuhan air untuk tanaman padi sawah mencakup perhitungan air yang masuk dan keluar dari lahan sawah. Air dari petakan sawah dapat bertambah karena turun hujan. Sengaja diairkan dari saluran irigasi dan perembasan dari sawah yang terletak lebih tinggi. Pada pertahanan padi, terdapat 3 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif 0-60 hari, fase vegetatif 60-90 hari, dan fase pemasakan 90 hari sampai 120 hari. Oleh sebab itu, agar penggunaan air irigasi lebih efisien dan efektif, maka sangat penting mengetahui pemakaian air konsumtif tanaman. Pada lahan sawah, kehilangan air dapat terjadi evaporasi dan sangat bervariasi. Kehilangan air pada lahan sawah bervariasi antara 5,6 sampai 20,4 mm per hari. Variasi kehilangan air yang paling sering diamati berkisar antara 6-10 mm per hari. Dengan demikian, rata-rata jumlah air yang dibutuhkan untuk memproduksi padi yang optimal adalah 180-300 mm per bulan. Dalam satu periode tanaman bahkan dibutuhkan untuk seluruh operasional pengelolaan sawah. Irigasi adalah 1240 mm. Hampir selama periode pertumbuhan padi memerlukan kondisi lahan yang jenuh air. Untuk efisien penggunaan air dapat ditingkatkan dengan sistem tambela yang hanya memerlukan penggenangan air 2-3 cm sejak usia 15-50 hari, dan selanjutnya dengan macam-macam teknik tanpa oleh tanaman dikombinasikan dengan selang irigasi 3 hari sekali atau intermiten selama fase vegetatif dapat menghemat air irigasi sampai 50%. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dapat periode tanaman sampai panen dan umur tanam 100 hari dan memerlukan air 520 sampai 1620 mm. Untuk padi umur 130 hari membutuhkan air sebanyak 720 sampai 2160 mm. Penggunaan air irigasi juga sangat bervariasi antara musim penghujan dan musim kemarau, dan sangat tergantung pada tingkat pengelolaan tanaman dan sistem pengelolaan. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan air dalam tanaman jagung. Dan memperhitungkan tingkat evaporasi potensi atau ETP dalam pemberian air irigasi. Perkiraan deplesi air fase-fase pertumbuhan tanaman adalah 40% pada fase pertumbuhan awal, antara 55-65% pada fase 1, fase 2, fase 3, serta 80% fase permasakan. Dalam kondisi tidak ada hujan dan ketersediaan air irigasi sangat terbatas, maka pemberian air bagi tanaman dapat dikurangi dan difokuskan pada periode pembuangan fase 2, pembentukan biji fase 3. Pemberian air selama fase vegetatif dapat dikurangi dengan irigasi yang tepat waktu dan jumlah, maka diharapkan akan didapatkan hasil jagung 6-9 T per H, kadar air 10-13%. Di antara model tersebut, pemberian air dengan metode alur paling banyak diterapkan dalam budidaya jagung. Dengan metode ini akan diberikan melalui alur-alur di sepanjang baris tanaman. Memberikan air dilakukan setelah benih ditanam, kecuali bila tanaman dalam keadaan lembab, dibiarkan 1 malam dan pada pagi harinya sisa air dibuang. Dengan menggunakan alur untuk mendistribusikan air, kebutuhan pembasahan hanya di sebagian permukaan 1/2 sampai 1/5, sehingga mengurangi kehilangan air akibat penguapan, mengurangi pelumpukan tanam berat, dan memungkinkan untuk mengolah tanam lebih cepat setelah pembersihan air. Sekian dari video kami, terima kasih.